Wush. Om, Wih, rasanya apa? martabak. Kira-kira rasanya apa? Nih Mas Agus. Gedang lodok. Godong sembuhan. Betul berarti. Iya. Oke, kita sapa dulu Mas Abio, kanca kece semuanya kembali lagi bertemu dengan kita di sini di YouTube channel Berbagi cerita. Episode Cerikis Lur. Cerita gagasan inspirasi nih. Sedulur. Yo, ya, kali ini kita berada di salah satu toko vapor atau biasa disebut dalam bahasa Jumantono itu vape store. Ya. Kita bertemu langsung dengan ownernya. Ya. Ini di Rumah Noir ya Mas namanya Mas. Rumah Noir Surakarta. Rumah Noir Surakarta, bertemu dengan pemiliknya. Monggo perkenalan dulu karena sebenarnya kita sudah tahu namanya. Iya. Sudah akrab ya Dewi iki. Kerap. Terus koyo kakak ngadi kae. Nanti nang kene liquidin jipo Iya. karo nganggo ning bar kuwi ditagih. Monggo Mas. Perkenalkan saya ownernya Rumah Noir Surakarta. Karena Rumah Noir itu banyak banget. Ada Rumah Noir Bali, Pasangkayu. Saya sendiri pemegangnya Surakarta. Oh, gitu. Nama saya Agus, tapi dikenalnya banyak paper itu kenalnya Agus Noir. Kalau nggak Agus Bidu. Agus Bidu. Kok bisa Bidu Mas? Bidu itu panjang ceritanya waktu kecil dulu. Oh, apa dulu biduren? Enggak, dulu itu pas Penyanyi? Enggak. Kok kuwi biduan? Wow. Dulu pas kecil itu pas ada film Scooby Doo itu saya waktu kecil main ke toko ada boneka Scooby Doo, saya nangis minta itu, habis itu pulang saudara-saudara saya panggil saya Bidu. Oh, sepele banget. Jadi Scooby Doo. Oh iya Mas Agus Bidu. Nggih. Ya, kita mau ngobrol Mas seputar apa itu Rumah Noir Iya. Surakarta ya. Iya. Nggih. Nah, awal mula kisah awal itu seperti apa tuh Mas? Dengan ide usaha ini. Punya usaha. Punya usaha toko ini. Nggih. Panjang banget nih Mas ceritanya. Nggak apa-apa. Yo, diketok ae Mas. Iya. Sama rel panjang mana? Jadi dulu itu sebelum bisnis ini sih saya dulu pernah kerja di bank. Beh. Kerja di bank. Lah kok malah? Tamplet cet Mas, jalur itu Oh. main guan itu. Sebelumnya Mendring. Iya, Mendring. Oh dari bank. Ya dulu Kemudian. bank terus kakak saya nawarin Mm-mm. kan punya usaha liquid ini lagi banyak boomingnya saya ditawarin suruh bantuin usaha di sana. Usaha di sana terus akhirnya saya resign, saya bantuin ke sana. Saat itu saya belum pernah tahu yang namanya vape. Saya benar-benar nol kotul itu vape itu apa. Saya di sana belajar dulu seminggu belajar mengenalin itu. Habis itu saya diajarin cara bikin, terus habis itu produksinya gimana, terus cara penjualannya gimana. Yo wis belajar seminggu akhirnya sedikit tahu. Akhirnya di sana saya ditempati di perusahaan kakak saya. Daerah mana itu Mas? Tangerang sih, Tangerangnya itu Cipondoh kalau nggak salah. Oh, Cipondo. Kantornya, Tangerang. kantor sama pabriknya di sana. Dulu itu masih ramenya 30 mili sih. Mungkin sekarang yang botol kaca 30 mili udah jarang banget. Oh, iya. Oh, yang tetes Ya, itu, Mas? ada. Ya, pipetnya itu. Pipetnya. Ya, itu. Wah. Dulu saya jadi di sana 2 minggu saya bantuin produksi, 2 minggu saya pulang bawa liquid. Bawa Hasil liquid. racian itu Ya, di sana. punya brand namanya Noir. Noir. Tuh, mulai itu terus saya 2 minggu di sana saya bantuin produksi, pulang saya bawa barang. Nah, di sini saya di Karanganyar ini saya atlet COD tahun 2016. Atlet COD. Ya, Kok bisa atlet COD, Mas? Oh, oh. dulu belum ada toko Mas. Toko itu Oh, belum ada. di toko. Solo kalau nggak salah baru ada 2 atau 3 itu. Dan itu orang nggak terlalu saya dulu nge-vape pertama kali di rumah itu nggak punya teman vape. Itu carane ngoil, namanya kan ngoil itu. Ngoil itu saya buka YouTube sendiri. Saya sempat di awal nge-vape itu saya salah masang baterai. Buat terus Bledos. Di rumah bledos gempar.
Yang itu saya pelajarin lagi. Alhamdulillah sih bisa. Terus dari COD saya kan kenal grup Facebook kan udah ada itu. Walaupun belum terlalu banyak anggota grup Facebooknya itu, tapi saya masuk situ, saya nawarin barang sehari 2 hari belum ada yang mau respon. 3 hari mungkin ada 1 orang. Dari 1 orang kenal, saya kenal satu lagi. Itu lewat COD kan semua itu mas? Iya, awalnya dari COD ya. COD cocok oke di kampleng. Habis COD, saya kenal 1, 2 dan seterusnya kenal satu sama lain. Akhirnya saya ketemu teman, punya komunitas di Karanganyar. Komunitas vape Karanganyar, namanya Karanganyar Vapers Kingdom. Dulu itu cuma berapa orang sih, nggak nyampe 20 orang kan. Saya masuk, maksudnya nggak sponsor sih. Saya masuk di situ, saya jadi anggota di situ. Saya kasih keringanan, karena kan sama-sama gampangannya kan anggota koncoplek lah. Dulur dhewe lah. Nah, nek wong liya ngedole 100, ya nek kanca dhewe 90.000 lah, 10.000. Habis itu kan saya semakin kenal. Habis itu terus sering nongkrongnya di rumah. Nah, di rumah itu sering nongkrong di situ. Masukan dari teman-teman komunitas sih, teman-teman yang sering nongkrong di situ itu Mas, mbok yo dodolane aja ngene iki terus, terus beberapa bulan dodolan ini terus kan sesuk wong bosen. Mbok tambahin Mas liquid liya. Itu. Habis itu saya konsultasi sama kakak saya kan, Mas, iki nek tambah ngene piye carane ngene. Nah, itu kan diajarin. Akhirnya saya ketemu distributor, saya kenalan, saya pengen buka usaha. Nah, itu saya nambahin barang dikit demi sedikit. Berbagi rasa. Ya, pomone dulu punya 4 varian. Itu jadi 10 varian. Itu mod itu belum mas? Belum. Masih liquid aja. Masih liquid. Saya baru main liquid. Tapi lama-kelamaan kan kenal distributor 1, 2, 3. Tapi kan berarti kan lama-lama kan ada masukan. Jadi kan broadcastan barang-barang yang bisa dikelola apa aja. Nah, itu kan tuh. Jadi dulu itu ibaratnya sih yang modalin sih mas saya sih. Oh iya. Jadi gampangannya kan saya dulu kerja di sana 2 minggu, pulang bawa barang. Nah, uangnya hasil saya kan nggak langsung bayar kontan. Saya bawa bisa barang. Tempo laku dikirim sana lah. Labanya dari itu gampangannya labanya 100.000, 50.000 buat makan, 50.000 buat nambahin barang. Setitip banget ya. Manajemennya jenengan sendiri, Anda sendiri? Saya sama istri. Oh lah, iki lho, tetap istri ada di. Tetap istri yang bawa rezeki. Nah. Kalau aset-asetnya mas, punya cabang di mana gitu? Kalau rumah Noir itu? Alhamdulillah Surakarta sendiri saya punya 3 mas. Terus 3 lu. Ya itu kan perjalanan panjang nih. Iya. Dari 2016 sampai 2020 4 tahun. Tapi kita lihat dari prosesnya ini akhirnya berkembangnya menjadi 3 cabang. Di mana saja mas? Di rumah sih Tegalan ya. Terus di selatannya Taman Pancasila ini. Oh ini ya. Terus satunya Karangpandan. Oh iya. Kerep mana nih yang Karangpandan? Kalau yang sini sih baru beberapa bulan. Kalau yang rumah udah 4 tahun. Yang Karangpandan udah 3 tahun. Oh 3 tahun. Itu barangnya sama semua mas? Maksudnya modnya juga ada, terus aksesoris apa itu juga ada semua? Sebenarnya sama, cuman kadang kan perputarannya kan nggak sama. Jadi penjualan hari ini yang laku di sini mod A, yang sana mod B. Jadi seminggu lagi baru sama semua, rata semua gitu. Nah, kalau rumah Noir ini itu sampai saat ini ngapunten loh, mohon maaf loh Mas Agus. Pendapatan itu rata-rata berapa? Mulai dari minim lah sampai. Iya. Minim omset satu toko itu di sini itu yang minimal 2,5 sampai 3 juta lah. Kalau pas lagi sepi, soalnya kan saat ini kan lagi pandemi selama 7 bulan ini. Sepi. Ngeri. Sepi 3 juta. Kalau rame pol pernah berapa mas? Omset rame pol itu pas dulu booming-boomingnya beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi itu sehari bisa sampai 15 juta. Satu toko. Nah iya. Pokoknya kecak weh. 15 juta. Iya. Ini ora menarik bagi konco kenci semuanya untuk memulai bisnis seperti ini. Jadi kita juga harus belajar dengan Mas Agus Widu. Nomor 4 loh. Kendala Iya. usaha mas.
Kendalanya pasti ada lah Mas. Kendalanya sih ada, cuman saat ini Iya. selama 7 bulan ini kendalanya ya karena COVID ini, pandemi ini sangat memukul para pedagang. Kalau menurut saya sih Semuanya Mas. ya walaupun namanya usaha itu kadang naik, kadang turun. Pernah juga sih selama 4 tahun ini dalam 3-4 bulan itu sehari dibuka jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu omset saya itu 400.000, 500.000. Ya tapi tetap saya tetap positif aja. Itu namanya berarti usaha saya berturun. Dengan usaha, dengan doa, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah juga di saat pandemi ini gak ada satu karyawan saya pun ya kena PHK ataupun kena istirahat. Ya alhamdulillah. Iya. Walaupun saya sendiri yang punya usaha itu turunan sidik, tapi yang penting kan karyawan saya tetap masih bisa. Iya. Itu sih prinsip saya. Terus ini Mas, kan sekarang vape itu di karangannya kan ya sudah mulai banyak ya Mas. Ya, banyak banget sekarang. Otomatis nanti kan juga orang mau punya usaha Koko Vape kan juga mulai Banyak. Ya, Ada tips dan trik nggak Mas? Buat yang mau mulai dik-dik cilik-cilian gitu. Yang bersaing lah. Ya. Oh. kalau saya sendiri sih postingan itu harus wajib. Jadi kita posting barang-barang baru itu bagaimana. Gitu. Itu kan jadi kan orang lihat Instagram sekarang kan banyak kan sosmed. Ya. Sosmednya itu kan kita update terus. Iya. Jadi orang kan melihat liquidnya selalu ganti. Itu kalau dari segi online sih sosmednya kita. Kalau untuk dari tokonya kita sendiri sih untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan lama agar tetap bertahan di sini. Kalau saya sendiri dari penjaganya yang jaga toko, vaporistanya. Oh, vaporista. Vaporistanya. Ya, kalau vaporistanya kita baik ke pelanggan, kita akrab, walaupun pelanggannya itu kesini itu baik beli atau nggak beli, kita akrab, kita baik, otomatis kan orang itu kan tetap nyaman sama di sini. Gitu ya. Itu kalau buat gue. Ada lagi dari harga. Dari harga kita kan udah ada sesuaian harga. Dari harga, kalau kita sesuai harga, semuanya pasti kan sama-sama enak. Toko satu sama lainnya. Kalau naik satu toko ada yang nurunin harga, ya otomatis kan pelanggan kan tetap naik situ. Iya. Tapi Itu Mas, kalau di rumah Nur itu apa aja tuh Mas? Selain beli liquid, ada mod terus tuh apa aja Mas? Melayani apa aja itu? semua ada. Jadi perlengkapan vaporis pengguna vape itu semuanya ada, dari kapas, kawat. Berarti ngantar di sini bisa Mas? Bisa. Oh. Semuanya bisa. Yang nggak bisa di sini cuma jari jodoh. Iya. Soalnya semuanya udah dapat jodoh. Iya. Iya. Instagramnya Rumah Nur itu apa tuh Mas? Biar nanti konco kece bisa kepo-kepo. Rumah Nur Surakarta itu aja sih. Rumah Nur Rumah Surakarta. Nur. Gandeng. Gandeng. Rumah Nur Surakarta sama Rumah Nur Surakarta 02. Oh, iya. 02 kan yang ngarang Pandan. Berarti kok pilihannya dewe naik tuku. Bisa di situ. Oh, iya. Terus yang kecil itu juga ada di sini ya. Ini yang dipegang jenengan apa namanya? Ini namanya pot. Nah, Pot. pot. Ada juga. Kelinganku berkembang terus. Itu juga sini juga ada. Ada. Jadi semakin kesini kan semakin berkembang. Toko pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Dulu vape itu cuman ada kayak gini Mas. Contohnya. Ini mod pakai RDA. Masanya sama kapas sama kawat. Iya. Jadi kan orang pengguna vape yang nggak bisa bertahan itu mungkin karena ribet. Kapas nek pas lagi di kantor atau pas di mana vape gosong akhirnya sudah. Nah sekarang kan sudah modern, ya nggak modern sih, udah perkembangan jalan. Sekarang keluar ini namanya pot, ini namanya Ayo. Bedanya apa Mas? Bedanya ini cara ngisepnya kayak rokok biasa. Kalau ini kayak vape. Gitu. Nek orang awam belum tahu kalau ini tuh es teh tambangannya. Oh. Nah itu saya dulu diajarinnya kayak gitu. Saya dulu ajar kayak gini selama 5 hari sampai 1 minggu caranya dot vape itu bagaimana. Oh, iya. Ya, berarti ini harus diperhatikan juga ya konco kece semuanya. Idealnya untuk vapor itu adalah 18. Iya. Ya.
tapi akan lebih baiknya lagi kalau pengguna baru itu sebelum menggunakan vape, Ya. kenali dulu apa itu vape. Nah itu apa Mas? Nah, vape itu kalau saya pribadi sih pengganti rokok konvensional. Pengganti rokok Ya, konvensional. kalau kita berbicara masalah kesehatan dulu lah ya. Hmm. Kita beda kesehatan. Kalau saya pribadi, pengalaman saya selama 4 tahun ini itu lebih enak. Rasanya lebih enak, yo. Oh. Jangan contoh simpel, jangan ini wis kenal vape, jangan nge-vape beberapa jam gitulah. Terus jangan coba rokok konvensional. Itu pasti rasanya pahit. Pahit. Kalau menurut saya sih, Iya. ini pengalaman Iya, saya, saya juga. bukan ngomong kayak orang lain, Iya. saya pribadi itu pasti pahit. Terus kedua, saya sendiri pengen ngetes iyo toh, iki luwih apik apa enggak, iki luwih elek sangka rokok konvensional apa enggak. Kalau saya pribadi saya pernah ngetes itu botol Aqua. Gimana Mas? Ini botol Aqua, botol Aqua 2, Heeh. diisi air putih separuh. Heeh. Nah, terus satunya kita masukin Asap. uapan Oh, ini, uap. Nah, asapnya ini masukin ke sini semua, terus ini rokok konvensional, satu batang aja, Ya. satu batang habis, terus kita asapin, masukin ke tuh, tutup botolnya, kita tunggu beberapa menit lah, itu nanti kelihatan. Jangan bisa buktikan sendiri, soalnya saya pernah buktikan. Iya. Nah saat ini kita mau buktikan sendiri nanti habis waktunya, Iya. kelamaan lah. Betul. Mungkin Yes, suatu dibuktikan saat nanti. Kan lebih baiknya dibuktikan sendiri. Tapi di sini ada zat yang berbahaya enggak Mas? Kalau berbahaya sebenarnya sama-sama ada bahayanya sih, soalnya kan liquid ini kan ada kandungan nikotinnya, Iya. cuman dia Oh. dibikin cair. Oh, gitu ya. Perbandingannya rokok konvensional itu kan satu batang kalau nggak salah berapa tar terus berapa nikotin kan ada tulisannya Iya, itu. iya, iya. Nah, itu kan satu batang. Terus ini kan 3 mg dalam 100 mili. Berarti kan 3 mg itu sama halnya sekitar 2,4 mili lah. Ya berarti kan 100 mili dibagi 24 mili. Iya. Jadi kan kandungannya nek perbandingannya nek wong matematikane pinter. Nah, sih soalnya gak terlalu pinter hitung-hitungan. Iya, iya. Gue hitung-hitungan pun duit aku udah pinter. Itu Itu jadinya jenengan liquid 100 mili paling boros 2 minggu habis. Berarti kan jenengan cuma 2,4 mili itu tadi. Oh. Cuman nek jenengan rokok kan paling jenengan sebungkus habis. Berarti kan ini kalikan sendiri. ya. Iya. Aku di sini ya guru nih kok. Iya. Kan saya sudah dulu kan rokok konvensional. Ya. Akhirnya terus akhirnya beralih ke vape. Iya. Terus kan juga ada Mas ketika baca koran atau apa kan ada bahaya vape gitu. Akhirnya aku yo mandek. Mandek apa? Mandek ora maca koran. Oh, iya, mandek. Nah, ini aku yo pernah ngalami Mas Agus. Ketika nge-vape itu saya pernah mengalami yang lidah itu kayak apa ya? Mati rasa. Tidak bisa membedakan ini rasa stroberi, melon, Iya. kemudian talok, Iya. grek. Mati rasa sih. Coronamu ibu. Itu namanya apa Mas? Kalau saya sih gampangannya simpelnya itu mati rasa. Mati rasa itu saya sendiri sering sih. Iya. Lain liquid kok ora ono rasane, kabeh Iya. liquid ora ono rasane, nganggo nikotin gede ora ono rasane. Itu mati rasa. Jadi kalau saya solusinya pakai kopi hitam, kalau enggak air kelapa. Itu Air saya kelapa, ya? cuman itu di saya kalau pakai kopi hitam pahit itu habis segelas itu kan udah sedikit udah kembali rasa. Cuman mulut orang kan beda-beda. Jadi nggak mau nggak mau harus kenalin karakter kita. Jadi sok mungkin kan kita nge-vape nggak ada rasanya, terus kita minum teh hangat yang manis tapi juga nggak ada rasanya. Berarti emang bukan karena vape, Iya. emang kita bermasalah. Kan bisa dikasih apa sih larutan penyegar. Itu mungkin iya, bisa. iya. Ya itu kenal sendiri. Tapi nek emang masih itu cuma nyobanya 2 atau 3 liquid kok nggak ada rasanya, itu mungkin bisa jadi liquidnya udah nggak ada rasanya. Liquid itu kan karena kena panas itu kan kadang juga pudar. Ya makanya ada kadaluarsanya Mas, liquid itu. Kadaluarsa bukan kadaluarsa sih. Lebih baiknya digunakan sebelum. Oh, gitu. Ya, soalnya saya pribadi sendiri, saya punya liquid Noir itu sudah 3 tahun. Saya pakai sendiri, itu malah lebih pulen rasanya. Wih, iya. Tapi nggak saya jual, pakai sendiri. Konsumsi pribadi. Ya, kan di komplek rumah saya kan
hampir mayoritas anak mudanya pengguna vape semua. Itu nyobain malah pengen yang liquid yang saya pakai itu. Tapi nggak saya jual belikan. Dendam gitu Koyo saya. keju. Hah? Ya koyo keju. Keju kan sesuai kayak Ya. bir. Asal Kayak Anggur. ya. Asal liquidnya itu masih segel, Mas. Oh. Bukan sisa. Jadi kan ini kan masih segel nih, masih segel kan, semua masih segel. Ini kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya itu 2 tahun itu nggak masalah. Itu mungkin cuman beda di warnanya, tapi nih dirasanya kan itu. Oh, berarti penyimpanannya itu sebaiknya seperti apa Mas kalau liquid gini? Di tempat sejuk, jangan sampai kena sinar matahari langsung. Oh, iya. Berarti tuh tahu mangu. Cedak Mbak, ruang ATM. Oh iya. Oke, oh gitu yang sejuk-sejuk. Oke. Ya. Oke, ini tinggal satu pertanyaan lagi untuk Ya. Mas Agus Bindu. Harapannya Mas, atau mungkin jenengan punya unek-unek seperti apa? Ya. Kalau harapan saya tentang vape khususnya di Karanganyar, Karanganyar. soalnya kan saya tahunya Karanganyar. Vape itu punya komunitas, vape itu punya sebuah event. Dulu di Solo pernah tahun 2018 event itu masuknya ya hampir internasional sih. Oh iya. Ya pernah ada itu namanya Vape Days dulu itu. Itu kan kalau event itu kan jadi buka stand, semua brand-brand masuk di situ, jualin, kenalin, jadi kan vapers se-Solo Raya kan bisa kumpul di situ semua. Iya. Semungkin sampai dari luar kota pun juga sampai di situ. Gabung di situ. Ya. Nek harapan saya sih kalau bisa pemerintah di Karanganyar bisa ngadain event tentang vape. Ya. Pasti vapor-vapor se-Karanganyar akan berterima kasih. Oh gitu. Soalnya kan di Karanganyar sendiri kan ada sih komunitasnya. Cuman kan kita nggak terlalu deket, harus nggak terlalu deket sama pemerintahnya itu kan. Pengen sih dulu pengen ngadain event. Cuman kan kita terkendala dari biaya, terus pendamping usaha-usaha mau ngadain event itu bagaimana itu kan belum, soalnya kan dulu yo pengguna vape isi do cakep kan jadi kesibukannya sendiri-sendiri. Ya. Oke, gitu ya. Ora iki liquid lho kok RNS itu. Yang mana? Ini. Oh, RNS siapa Mas? Ini Rumah Noir RNS Brew. Surakarta. RNS Brew itu Rumah Noir Surakarta Brewer. Jadi bener. jadi Rumah Noir Surakarta Brewer. Berarti jenengan ini juga bikin liquid juga? Ya, cuman saya bikin di lab temen. Kita pendaftarannya prosedurnya lewat labnya temen sih. Udah ada kan CV-nya kan udah ada sendiri, labnya juga udah ada di Karanganyar juga. Oh, berarti kalau membuat gini itu memang harus melalui lab penelitian dan sebagainya ya, Mas. Iya. Harus semua harus ada prosedurnya. Jadi ora bergaco. Ya, nggak bisa kayak gitu. Nah, aku iki gawe ngoplos sih. Ngoplos apa? Ya liquid ini. Terus Dioplos kok dikai apa? Peresan jambu. Aneh-aneh kayak aku iki. tuku esen sirup. Nah, waduh itu harus melalui itu ya Mas, proses itu ya. Ya, semuanya harus proses. Jadi kan kita daftarin dulu ke Bea Cukai. Oh, Bea gitu Cukai ya? ACC. Enggak, itu kan Nah, semuanya sekarang cukai. ya. Cukai. Semua kan. Resmi. Dan liquid saya sarankan sih kepada pengguna vape beli liquid yang sudah bercukai. Sudah ada CV-nya. Jadi kan nanti kan seumpamanya terjadi apa-apa Ada, ya. yang diinginkan kan ada CV-nya. Nah, Ada yang Beda bertanggung lagi jawab. dengan beli online nggak ada cukainya. Dalam liquid itu rasanya raka-raka jenengan cedot liquid ku enak apa jenengan mau tanggung jawab ke siapa? oh iya. Oh gitu ya. Itu sisi Jangan khawatir sekarang ya. ya. Oke. Terus kembali ke nambahin sedikit tentang mati rasa tadi ya. Oh. Itu kalau nggak emang bener lidah kita yang bermasalah atau liquidnya, kalau liquidnya lidah kita nggak bermasalah, ternyata liquidnya jenengan baru nyobain 2 atau 3 rasa itu nggak terasa, jenengan banyak nyobain liquid-liquid yang lain. Oh gitu. Jenengan berkunjung ke toko, nggak harus beli sih, nyobain liquid Mas, tester ada nggak, cobain. Soalnya aku mati rasa emang sing mati rasa itu akunnya apa liquidnya yang bermasalah apa vape. Nah itu cari toko yang ada testernya, nunggu pena. Habis Iya. ini aku mubeng. Iya. Golek tester kuwi. Lah lu oke.
Berarti rumah Noir itu ada testernya Mas, belum beli. Jadi ya bukan promosi sih. Saya pribadi gini. Saya mau beli sesuatu. Kalau saya contoh gampangannya saya beli roti lah Ya. ke toko. Rotinya banyak pilihan. Iku sih enak sih endi sih rotine. Iya. Aku pengen sing roti A. Cuman kok aku ragu. Tapi kalau roti A itu ada testernya, kita nyobain, oh kok enak. Itu kan nanti kan kita nggak Lebih yakin. Nah, Beli jadi pakaian juga gitu kan. nah, kita beli udah tahu rasanya. Terus bisa membandingkan lagi antara roti si A atau roti si B, itu kan lebih enakan mana. Ya itu berlaku ke liquid. Nek bojo ya aja. Golek pacar ya aja. Nah, ke rumah Noir Surakarta sendiri sih insya Allah semuanya ada testernya. Jadi kan jenengan beli liquid, Mas, liquid rekomendasi Apa? creamy sih enak apa ya? Ya, gitu. Pasti direkomendasikan antara berapa botol ini Mas ini enak, cobain dulu. Jenengan cocoknya yang mana? Soalnya liquid itu nggak semua orang cocok. Contoh jenengan pakainya ini ya berry cake. Saya sendiri belum tentu itu Cocok enak. dengan berry cake. Saya cocoknya yang ini. Ya. Lah enak testernya kan jenengan coba-coba kan nggak nyesel gitu loh Mas. Kan banyak ada yang beli saat dripan ra cocok didol meneh didol rugi kan buang-buang uang sakne to malah. Ya. Tuh. Itu salah satu servis dari rumah Noir ya. Oke, Om. Bukan promosi loh Mas saya. Oh, Enggak. enggak. Abu ada yang mau Tips-trik untuk karangannya, kaderannya, kalau saya tak enam, pilihnya sih buka usaha sekolah bagus ya kok. Jadi menurut saya tips dan triknya buat pengusaha sih Mas. Jadi kan di saat pandemi kayak gini kan banyak kena PHK, banyak nganggur. Kalau mau jualan tentang vape sih nggak masalah sih menurut saya. Kalau pengen tanya-tanya bisa ke rumah Noir Surakarta. Jadi nggak harus ada modal yang gede, enggak. Yang penting kita berjualan sesuai harga jual. Soalnya kan di liquid kan udah ada patokan harganya. Terus yakin aja sih, yakin tentang penjualan kita, jangan sampai rusak harga itu. Soalnya saat ini sih banyak banget atlet COD itu juga lancar-lancar juga usahanya. Jadi itu semua sih tergantung bagaimana kita membawanya ya Mas. Soalnya saya sendiri pernah ngalamin naik turun usaha, apalagi pandemi ini kayak bagaimana itu pun saya tetap gimana ya, tetap sabar wae Mas, sabar Iya. karo rezekinya itu. Soalnya kan ya wis arep piye meneh. Covid kan nggak bisa kita melawannya atau Ya, bagaimana itu kan. prediksi ya, kapan berakhirnya. Ya, jadi pokoknya buat konco kince yang mau memulai usaha seperti ini langsung aja, maksudnya gas wae ya Mas yo. Iya. Tapi tetap bertanya pada ahlinya, Iya. termasuk Mas Agus ini. Kenalin dulu usaha itu mau gimana. Cuman sebatas tutulan tapi ra jelas, kon jelas. Tuas endingnya jenengan rugi sendiri. Iya. Rugi di materi iya, rugi di Nama juga. sama-samanya, iya. Nah, ngawur-ngawuran kan Ya. Tapi rata-rata kalau orang yang mau buka usaha vapor ini berarti juga harus mapor juga ya Mas? Iya. Terus saya kan sudah bilang tadi kenalin dulu. Kenalin dulu. Kenalin dulu. Lu ora tahu buka usaha kok wae ini ya. ini rasanya pun belum betul tahu. Kita mungkin. Merasa deh. Iya. Lo betul iso laporan. Minus sih ya Mas. Iya. Ya kita masih akan ada di sini di rumah Noir Surakarta. Kita nanti akan nyoba tester-tester. Iya. Wah enak banget. Bagi konco kenci silahkan. Pokoknya jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe, Like, komen dan juga share. Terima kasih Mas Agus Bidu. Juga sudah berkunjung ke sini. Walah Ya. sama-sama Mas. Oke. Oke ya Om. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi di YouTube channel Berbagi Cerita. Jadi siapa saja yang mau kita hubungi, tetap terus nonton di Cerigi Slur. Kita gagasan inspirasi nih. Sedulur. Yuk, Ket, Mas.